Namaku adalah... Tidak, namaku tidak penting sekarang. Tapi, satu hal yang pasti. Di hari itu, di jam itu, aku jelas-jelas sudah mati. Terlahir kembali. Rupanya si MC terlahir kembali sebagai goblin, dengan nama Goburo. Karena goblin adalah spesies yang cepat tumbuh, dia sudah harus mencari makanan sendiri di usia 4 hari. Bersama saudaranya, Gobukichi, dia berburu kelinci bertanduk setiap hari, sampai suatu ketika, dia menyadari bahwa dia masih membawa kemampuan dasar miliknya dari dunia sebelumnya. Penyerapan. Sederhananya, apapun itu, entah timah, emas, ataupun racun, dia bisa memakannya, dan akan mendapatkan kemampuan dari apa yang dia makan, dengan tingkat probabilitas tertentu. Kayak Sun Eater-nya Boku no Hero lah ya. Atau lebih simpelnya kayak Gluttony-nya Rimuru, yang gak mesti ngambil wujudnya untuk menggunakan kekuatannya. Walaupun semua kemampuan yang dia serap dari dunia sebelumnya tidak terbawa, bisa dibilang dia masih sangat beruntung. Karena di isekai, mungkin ada banyak sekali monster dengan kemampuan hebat yang bisa dia rebut. Hari ke-6, seorang goblin cewek masuk ke party mereka. Siapa ya kira-kira namanya? Tentu saja, Goburo Gobumi. Kenapa gue tolol banget anjir? Hari ke-7, karena cuaca yang buruk, dia memutuskan untuk menggabungkan beberapa material yang ia temukan di ruang harta untuk membuat senjata baru. Dan betapa terkejutnya ia mendapati ada banyak manusia di sana. Wanita tanpa busana yang sepertinya diperbudak oleh goblin dalam tanda kutip untuk dinikmati. Dan apa itu? Apakah mereka bisa hamil? Dan apakah anaknya nanti akan menjadi half goblin? Termasuk si Goburo ini gitu. Level 86 ya, tentu saja. Hari ke-8, karena sudah tidak hujan, mereka akhirnya bisa berburu lagi. Ditambah dengan Gobimi-chan kali ini memakan ular, Goburo kemudian mendapatkan kemampuan racun dengan nama Venom kali ini, beserta kekebalan terhadap racunnya, tolerance Venom. Di perburuan-perburuan selanjutnya, dia juga sempat mendapatkan kelelawar yang memberinya kemampuan khas kelelawar, seperti ekolokasi dan lain-lain. Dan di suatu malam di hari ke-12, dia tiba-tiba disergap oleh 6 goblin lain yang sirik, ketika dia dengan pulasnya tertidur. Untungnya, dia mempunyai kemampuan search yang selalu aktif. Kemudian melancarkan serangan racun Venom ke salah satu goblin tersebut, agar menimbulkan efek jerah dan mempertegas kalau mereka nggak boleh macam-macam sama dia. Tidak sampai membunuhnya tentu saja. Mungkin. Animasi pertarungan fisiknya bagus loh. Lihat darahnya. Dan tangan yang hancur itu. Memuaskan. Setelah itu, mereka bersama-sama mukbang orc tadi, dan kemampuan libido didapatkan. Tidak lupa untuk berbagi di bulan Ramadan yang penuh berkah. Dia juga membawakan makanan hasil buruannya kepada saudara-saudaranya di goa, termasuk goblin-goblin yang menyerangnya malam sebelumnya. Jadi begitu ya, sanksi dulu dan selanjutnya adalah reward. Disusul dengan monolognya. Di kehidupanku sebelumnya, aku tidak pernah memikirkan orang-orang lemah. Mungkin bukan sifatku saja, tapi ada hal lain yang telah berubah sejak aku datang ke dunia ini. Kemudian, di hari ke-14, 2 minggu setelah terlahir kembali sebagai goblin, dia udah berevolusi menjadi hobgoblin aja. Bersama dengan Gobukichi yang emang udah ngikutin dia dari awal berburu. Jadi, tentu saja Gobumi sendiri belum ikut berevolusi. Tapi, coba lihat deh, perbedaan ukuran mereka udah sejomplang itu aja. Beruntungnya, hari itu mereka kebetulan menyaksikan Rangga dan kawanannya yang sedang berburu. Jadinya, mereka bisa langsung ngetes kemampuan setelah evolusinya. Dan benar saja, mereka memenangkan pertarungan trio versus CRT itu. Dibantu Gobumi dari belakang menggunakan crossbow-nya. Dan hasil buruan pun kembali dibawa pulang
kemudian dibagikan lagi ke semuanya. Tentu saja, Goburo udah mengamankan pemimpinnya untuk dimakan sendiri langsung di tempat, memberikannya kemampuan untuk mengendalikan kelompok, mendapatkan sujud dari bawahan-bawahannya, dan resmi diakui menjadi pemimpin para goblin di angkatannya itu. Tapi kemudian dia meminta semuanya berdiri dan mengatakan, "Kita semua teman kan sekarang?" Membuatnya mendapat respek lebih sebagai pemimpin. Entah efek dari kemampuan order atau kontrol kelompok barusan, atau mungkin karena kemampuan lain, katanya. Tapi sepertinya itu karena rasa persatuan goblin yang notabene memang hidup secara berkelompok. Kalau enggak mungkin dia yang mengabaikan orang-orang lemah dan hidup bak serigala penyendiri di kehidupan sebelumnya bisa menjadi pemimpin sebaik ini. Ya, apapun itu, tapi saat ini, aku merasa bahwa masa depanku di dunia ini terlihat jelas di dalam kepalaku. Makan, dan terus makan. Menjadi lebih kuat dan memimpin teman-temanku. Lalu, apakah dia akan menjadi goblin yang membanggakan dan mengisi top list DPG eksekusi di tempat Goblin Slayer? Atau malah akan menjadi goblin yang bahkan lebih manusiawi dari manusia itu sendiri, seperti monster-monster di Tensura? Mari kita kawal kelanjutannya.